pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Ya, apa kalian semua sehat? Ya, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berada di ruangan ini untuk melangsungkan proses belajar dan mengajar. Nah, anak-anakku, agar pembelajaran kita di ruangan ini nyaman, bersih dan rapi. Nah, sekarang silahkan kalian mengambil sampah atau kertas. Lihat ya, masih ada kertas yang berserakan di bawah lantai. Silahkan kalian mengambilnya, lalu buang ke tempat sampah. Karena ketika kita belajar, ruangan kita bersih, maka kita pun akan belajar dengan nyaman. Ya, baik anak-anakku, kita akan memulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita awali dengan doa. Kita minta hikmat kepada Tuhan, agar dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita boleh mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena berkat anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di ruangan ini untuk melangsungkan proses belajar dan mengajar. Namun Tuhan, sebelum kami melangsungkan proses pembelajaran ini, kami mohon kepadamu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat dari-Mu, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, dari awal pembelajaran sampai dengan selesai, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, semangat hari ini ya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, semua kita semangat. Jika kita semangat, maka kita pun akan belajar dengan semangat. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir kalian di antara kalian hari ini? Oh ya, satu orang yang tidak hadir ya. Ya, atas nama siapa yang tidak hadir? Oh, Mawar. Alasan apa dia tidak hadir? Ada yang tahu alasannya? Oh, sakit ya. Sakit. Kita berdoa bersama. Semoga Mawar yang sedang sakit hari ini cepat dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, sehingga minggu depan dia boleh mengikuti pembelajaran seperti kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, adakah di antara kalian yang masih mengingat pembelajaran kita atau materi kita pada minggu yang lalu? Ya, coba ada di antara kalian yang masih ingat? Ya, bagaimana Erlina? Masih ingat? Silahkan. Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Iya, Devina? Angkon? Ya, ternyata puji Tuhan ya, masih ada yang ingat materi kita yang lalu. Yang materi kita yang lalu kita sudah belajar tentang cinta kasih dan kesetiaan. Di mana cinta kasih dan kesetiaan adalah tiga hal penting yang ada di dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya cinta kasih dan kesetiaan, maka dapat menimbulkan perubahan yang besar dalam hidup manusia. Misalnya, ya, dengan adanya cinta kasih dapat memadamkan api permusuhan. Dengan adanya cinta kasih, maka seseorang dapat mengorbankan dirinya bagi orang lain. Seperti contoh, Allah sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menyelamatkan dosa manusia. Nah, itu materi kita pada minggu lalu. Hari ini atau pertemuan kita di hari ini, kita akan belajar tentang Roh Kudus membaharui gereja. Roh Kudus membaharui gereja. Ya, bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan gereja? Dalam kehidupan gereja. Kemudian, bagaimana gereja sebagai komunitas baru yang inklusif atau yang terbuka terhadap orang-orang yang ditolak di dalam masyarakat. Dan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh gereja di dalam menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan gereja yang inklusif atau gereja yang terbuka terhadap orang-orang di dalam masyarakat. Nah, pada materi ini
Yang kedua, menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif atau terbuka terhadap orang-orang yang ditolak dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah yang menjadikan gereja lebih inklusif. Nah, 3 tujuan pembelajaran pada materi ini yang harus kalian capai. Nah, anak-anakku, model pembelajaran pada materi ini adalah model discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, karena ada diskusi, maka saat ini ibu akan membagi kelompok. Ya, dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ya, ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 adalah Alfon, Devina, Erlina, dan Katrina. Kelompok 2 Agung, Anita, Aridolfi, dan Rima. Dan kelompok 3 adalah Murlin, Henry, Felix, dan Darwin. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, anak-anakku, dalam gereja kalian masing-masing, ya pasti kalian yang ada di tempat ini punya gereja masing-masing ya. Karena ibu tahu ada yang dari Pantekosta, ada yang dari GPIBK, ada yang dari Betani, ya ada yang dari GPILB. Ya, kalian bernaung dalam gereja masing-masing. Nah, coba kalian mengingat, di dalam gerejamu adakah seseorang yang kalian tokohkan, yang kalian anggap penting, yang kalian anggap sangat berperan di dalam gerejamu, sehingga gereja itu mengalami sebuah perubahan yang besar? Ada? Ya, ada ya? Ya, bagaimana menurut Devina? Ada ya? Kalau menurut Agung ada? Oke, ada ya? Kalau menurut Henry ada? Oke, ada ya? Nah, kalau memang ada, maka siapakah orang tersebut? Siapa? Oh, pendeta. Ya, sama jawabannya adalah pendeta. Lalu, kalau menurut Devina, sosok itu adalah pendeta. Menurut Devina, apa yang pendeta itu lakukan sehingga Devina bilang bahwa gereja itu mengalami perubahan yang besar? Coba silahkan Devina. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, menurut Devina bahwa ketika gerejanya mengalami perubahan besar oleh karena hadirnya seorang pendeta, ya yang dilakukan oleh pendeta itu adalah merubah pemahaman jemaat tentang kepercayaan kepada Yesus. Pada awalnya sebelum pendeta masuk, banyak jemaat yang percaya kepada berhala, atau ketika sakit mereka ke dukun. Tetapi ketika pendeta itu masuk dalam gerejanya, maka semua kepercayaan terhadap berhala diterobos oleh sang pendeta, sehingga sampai hari ini tidak ada lagi jemaat yang percaya kepada berhala, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh pendeta yang ada di gerejanya Devina. Nah, anak-anak, sekarang belajar tentang sebuah tokoh di dalam gereja. Sekarang mari kita lihat di slide. Nah, perhatikan di slide ya. Di sini ada 4 gambar atau 4 foto dari tokoh-tokoh gereja. Coba kalian amati baik-baik ya. Nah, menurut kalian siapakah tokoh yang ada di dalam gambar ini? Ya, siapa tokoh yang ada di dalam gambar ini? Bagaimana Alfon? Erlina? Darwin? Oke. Ya, siapa tokoh yang ada di dalam gambar ini? Menurut Darwin, Erlina, menurut Alfon, ya menurut ibu juga. Bahwa tokoh yang ada di dalam gambar ini adalah yang pertama adalah Peter Waldo, yang kedua adalah Jan Hus, dan yang ketiga adalah Martin Luther, dan yang keempat adalah Yohanes Calvin. Keempat tokoh ini melakukan sebuah perubahan di dalam gereja, sehingga pada waktu itu
gereja disebut sebagai gereja reformasi. Nah, itulah yang mereka lakukan. Toh, ya. Pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan? Atau apa yang keempat ini lakukan terhadap gereja? Bagaimana pimpinan? Oh iya. Ya, yang pasti adalah mereka melakukan perubahan, ya. Perubahan. Nah, mengapa gereja pada waktu itu mereka perbarui? Atau mengapa gereja pada waktu itu diperbarui? Nah, bagaimana menurut Erlina? Mengapa gereja pada waktu itu diperbarui? Oke. Ya, mengapa gereja pada waktu itu diperbarui? Karena menurut Martin Luther, Yohanes Calvin, Peter Waldo, dan Jan Hus melihat ada hal yang tidak beres dalam kehidupan orang Kristen, ya, dan gereja pada waktu itu, di mana gereja pada waktu itu mereka menjual surat pengakuan dosa. Bagi setiap orang yang membeli surat pengakuan dosa, maka dosanya akan diampuni. Nah, inilah yang tidak disetujui oleh Martin Luther, Yohanes Calvin, dan Peter Waldo, sehingga mereka melakukan perubahan, ya, perubahan yang besar di dalam gereja. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sih. Bisa ya? Ya, jadi mengapa gereja harus diperbarui? Nah, anak-anakku, sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bentuk tadi, silahkan sekarang coba kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri. Ya, silahkan kalian ambil tempat duduk masing-masing sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke? Posisi sekarang sudah ada pada kelompok masing-masing. Sekarang coba kalian buka kitab Kisah Para Rasul, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 40. Pasal 2 ayat 1 sampai 47. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silakan. Ya, waktu membaca sudah selesai, ya. Sekarang silahkan kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian dalam bagian Alkitab yang sudah kalian baca dalam Kisah Rasul itu, ya. Ya, silakan kalian diskusikan, ya, dengan menjawab 3 pertanyaan diskusi, ya. Nah, ini. Bagaimana peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja perdana? Perubahan dahsyat apa yang terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk, dan hal-hal apa saja yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta? Dan yang ketiga, berikan beberapa contoh gereja yang inklusif atau terbuka terhadap orang-orang yang ditolak dalam masyarakat. Nah, inilah yang kalian diskusikan sesuai hasil pengamatan kalian dalam bagian Alkitab. Nah, untuk mendukung hasil pengamatan kalian, kalian bisa juga membaca di dalam buku paket yang tersedia. Juga kalian bisa mencarinya di internet. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham semuanya? Ya, oke. Kalau sudah paham, silahkan kalian mendiskusikan. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mendiskusikan pada kelompok masing-masing. Ya, namun jangan lupa ya, setelah selesai kalian berdiskusi kelompok, maka masing-masing kelompok sebentar mempersiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, anak-anak, waktu diskusi sudah habis atau sudah selesai? Apakah kalian sudah menyelesaikannya? Nah, oke. Kalau sudah, masing-masing
kelompok, silahkan mempresentasikannya. Ibu mulai dari kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain sementara kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain silahkan diamati sebentar, diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ya, atau pertanyaan atau masukan dan juga saran. Ya, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikannya. Nah, bagi kelompok lain silakan memberikan tanggapan dan dijawab oleh kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah selesai dan sudah dijawab setiap tanggapan yang ada dari kelompok lain. Maka untuk kelompok 1 saat ini sudah menyelesaikan dan silakan kembali ke tempat duduk. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi dan dijawab oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, silahkan ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok yang lain jangan lupa untuk mendengarkan. Sudah kelompok 3? Oke, silakan kelompok lain memberikan tanggapan dan dijawab oleh kelompok 1. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2. Ya, sudah dijawab kelompok 3 ya? Oke, sudah. Kalau sudah, berarti presentasi kelompok 3 sudah selesai. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, silahkan duduk kelompok 3. Nah, puji Tuhan, anak-anakku, ya, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, diskusi kelompok sudah selesai. Adakah di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi ini? Ada? Oh ya, ada 3 orang ya yang angkat tangan. Ya, ada ya? Silahkan Alfon, berikan kesimpulan terhadap hasil diskusi ini. Oke, silahkan Darwin. Oke, silahkan Rima. Ya, 3 orang sudah memberikan kesimpulan dari hasil diskusi ini. Kita berikan aplaus kepada ketiga orang ini. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, anak-anakku, sekarang ya, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari kalian. Coba perhatikan ya. Ya. Bagaimana peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja? Ya, peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja adalah sebagai pemersatu gereja, karena pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Ia tidak ingin para muridnya kehilangan arah. Ya, tidak ingin muridnya kehilangan arah atau kehilangan pegangan. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di hari Pentakosta, di mana semua murid Yesus dipersatukan di dalam sebuah rumah. Roh Kudus berperan ya dalam kehidupan gereja lewat para murid-murid Yesus. Nah, selanjutnya perubahan dahsyat yang terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, mengatakan semua orang berkumpul di satu tempat. Setiap murid dihinggapi lidah api di atas kepala mereka, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dengan penuh keberanian para murid memberi kesaksian sehingga hampir 3.000 jiwa percaya kepada Yesus. Selanjutnya
keterbukaan terhadap kaum perempuan dalam kegiatan gereja maupun di dalam kepemimpinan. Nah, anak-anakku, demikian kesimpulan kita pada materi ini. Ya, ada 3 hal penting dari kesimpulan ini. Nah, selanjutnya sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Jika ada yang belum dipahami tentang materi ini setelah sampai pada kesimpulannya, silahkan ditanyakan. Sudah paham semuanya? Oke. Jika sudah paham semuanya, sekarang coba buka dalam buku paket ya. Di dalam buku paket ada 1 pertanyaan. Ya, silahkan kalian jawab ya. 1 pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam buku paket itu ini dia. Langkah-langkah yang dilakukan gereja untuk menjadikan gereja yang inklusif. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh gereja untuk menjadi gereja yang inklusif? Ibu kasih waktu mengerjakan 10 menit, silahkan. Ya, waktu mengerjakan sudah selesai. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Ya, Devina lagi. Silahkan Devina. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh gereja untuk menjadikan gereja yang inklusif? Ya, puji Tuhan. Darwin, silahkan. Oke, terima kasih jawabannya. Lina, langkah-langkah apa? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada 3 orang yang sudah menjawab dari pertanyaan ini. Nah, sekarang perhatikan di sini penjelasan sudah ya. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan gereja? Nah, yang pertama, gereja jemaat yang beraneka ragam. Yang kedua, otentik dan mendamaikan. Yang ketiga, berbagi rumah Tuhan. Yang keempat, kedewasaan beragama. Dan yang terakhir, gereja terbuka untuk semua orang tanpa memandang suku, bahasa, dan budaya. Ya, jadi ada 5 langkah yang dilakukan oleh gereja, ya, sehingga gereja itu menjadi gereja yang inklusif atau terbuka bagi orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Nah, anak-anakku, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham semuanya? Ya. Jika sudah paham semuanya, sekarang kita masuk di dalam mengerjakan LKPD. Nah, anak-anakku, ini ada lembar LKPD. Di dalam LKPD ini, ya, ini ada lembar LKPD. Di dalam LKPD ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silakan 1 orang mengambil lembaran ini untuk dibagikan kepada teman-temannya yang lain. Buka sewaktu mengerjakan 15 menit. Ya, waktu mengerjakan sudah selesai. Silakan dikumpulkan di depan untuk diperiksa oleh guru. Ayo. Ya, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anakku, sekarang waktunya membuat resume dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silahkan kita kasih waktu beberapa menit ke depan untuk kalian membuat resume dari materi ini. Silahkan. Ya, waktu membuat resume sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah aktif di dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anakku, di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas di menyusun sebuah program. Ya, susunlah
tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan tadi. Ya. Tugas ini segera dikerjakan. Ini merupakan bagian dari tugas ini. Nah, dan jangan lupa untuk materi minggu depan, silahkan kalian membaca atau mempelajari hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya, ini materi kita minggu depan. Ya, silakan kalian membaca dan mempelajari materi hidup yang dipimpin oleh Roh. Demikian anak-anakku. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, kita akan akhiri dengan doa. Untuk itu, sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena dengan kasih-Mu kami boleh melangsungkan proses belajar dan mengajar. Saatnya kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tuhan, tolonglah kami, hikmat-Mu senantiasa menjadi bagian hidup kami, agar pelajaran yang kami pelajari hari ini, dari pelajaran pertama sampai dengan selesai, kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.